Abu Bakar ya, pengasuh atau sekretaris Yayasan Ibnu Abbas Klaten, dan beliau adalah ketua Formakin, Forum Ma'ahid Quran se-Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini hadir di Ar-Royan Al-Qasimi ya, insya Allah berbagi ilmu yang sangat begitu bermanfaat, karena beliau ini adalah gudangnya ilmu Ustaz ya, insya Allah. Dan tema kali ini Ustaz, kita akan membahas apa ini, tema kita yang kita pilih adalah Risalah Al-Quran, atau bagaimana sejarah Al-Quran ini dari zaman Rasulullah SAW sampai di tangan kita gitu. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan seluruh wali santri, santri dewasa dan seluruhnya, maka silahkan sediakan pensil, sediakan bolpen, sediakan alat tulis. Barangkali ada perlu ditulis, maka silahkan untuk mempersiapkan. Dan kepada Ustaz Umar Al-Faruq Abu Bakar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, para hadirin dan segenap pengurus dari Rumah Tahfidz Ar-Royan Al-Qasimi, khususnya Ustadz Ferry yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu, bersilaturahim dengan niat yang sama, yaitu thalabul ilmi atau mudzakarah. Kita bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, bertukar ilmu, bertukar informasi tentang Al-Quranul Karim. Harapannya majelis ini menjadikan kita termasuk dalam mereka yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran ini adalah bagaimana terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran, sehingga kita semua paham betapa agungnya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran ini bukan kata-kata manusia, bukan tulisan makhluk, tetapi benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqi. Dan perumpamaan kalamullah, kata-kata Allah, ala sairil kalam, dibandingkan dengan kata-kata yang lainnya, yaitu kata-kata makhluk, ka fadlillah, seperti keutamaan Allah, ala sairi khalqi, dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Sebuah permisalan yang sangat-sangat memberikan gambaran kepada kita betapa mulianya Al-Quran dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya. Antara kita dengan Al-Quran, antara kita dengan Allah, mana bisa dibandingkan? Allah maha sempurna, Allah maha agung, Allah maha mulia, sementara kita manusia itu maha lemah, maha tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Ketika Allah memberikan permisalan, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqih, hadis ini cukuplah memberikan sebuah motivasi kepada kita mana seharusnya kitab yang perlu kita utamakan untuk kita baca, perlu kita luangkan waktu untuk mengkajinya, menghafalnya, mentadabburinya, sebab kalamullah ini tidak bisa dibandingkan dengan kitab apapun yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, salah satu mukjizat Al-Quran yang sampai sekarang bertahan, itu tidak hanya terletak pada keindahan susunan bahasanya, tetapi pada adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa siapa yang mengamalkannya, siapa yang selalu bersama dan dekat dengan Al-Quran, maka dia akan
bahagia, maka dia akan mendapatkan jaminan garansi 100% sukses dunia dan akhirat. Ini mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan. Mana coba kitab-kitab yang bisa membawakan, yang bisa memberikan garansi 100% bahwa yang membacanya akan menjadi mulia, akan menjadi sukses dunia akhirat 100%? Ada. Yang bisa memberikan jaminan seperti itu hanyalah kitabullah yang mulia ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena ini bukan kata-kata manusia, karena ini bukan berasal dari ucapan manusia, ini diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril lebih dari 1443 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita mau jumlah, itu berarti 1443 kan mulai hijrah. Sebelum hijrah ada 13 tahun. Itu artinya usia Al-Quran ini sejak diturunkan pertama kali 1456 tahun yang lalu Al-Quran ini diturunkan. Nah, bagaimana kitab yang 1450 tahun yang lalu itu diturunkan sampai kepada kita di Klaten sini, sampai kepada kita di Indonesia, kita mampu membacanya, kita mampu menghafalnya, padahal ini adalah kalamullah. Kita baca buku bahasa Indonesia, sejarah kesusastraan lama, pujangga baru, pujangga lama, kita bahkan bingung gitu ya, kata-katanya, bahasanya kok jarang bisa nyambung gitu ya. Padahal baru berlalu 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tetapi pergeseran bahasa sangat cepat. Sementara Al-Quran 1456 tahun yang lalu, tetapi masih saja kita membacanya dengan mudah, menghafalnya dengan mudah. Padahal dari segi bahasa, ini bukan bahasa kita, ini bukan huruf kita, tetapi itulah kemuliaan Al-Quran, kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran sampai sekarang masih bertahan, tidak hanya dari segi bahasa, tetapi dari segi kandungan yang sangat mulia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 ayat ya, yang menunjukkan tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, yang biasa kita baca surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada yang menafsirkan malam penentuan takdir. Kemudian Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Juga Lailatul Qadar artinya malam yang sempit, karena pada saat itu bumi dipenuhi oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Ini sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh keberkahan. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Dan yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di bulan itu diturunkan Al-Quran. Para ulama menyatakan, dan ini pendapat mayoritas para ulama ya, mayoritas berarti ada yang punya pendapat lain, tapi ini pendapat mayoritas para ulama ya. Pada umumnya para ulama berpendapat ya, sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Yang pertama diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian setelah diturunkan di Baitul Izzah di langit dunia itu, setelah itu baru diturunkan secara munajjaman, berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, atau 13 tahun sebelum hijrah
dan 10 tahun setelah hijrah. Terkait dengan 3 ayat tadi, 3 ayat ini itu menunjukkan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Oke, jadi ini pendapat para ulama bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah menurunkannya. Menurunkan kemana? Menurunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami telah menurunkannya pada malam penuh keberkahan. Menurunkan kemana? Yaitu ke Baitul Izzah. Oke, itu terkait dengan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan sekaligus. Yang pertama 2 kali ya. Yang pertama sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada kita, kepada Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya, yang apa manfaat atau apa hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Itu banyak hikmahnya. Yang pertama, taqwiyatu qalbi Rasulillah, untuk menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses beliau menyebarkan dakwah. Tekanan silih berganti luar biasa kepada beliau dengan hadirnya ayat Al-Quran, dengan hadirnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakin menguatkan Rasulullah untuk terus berdakwah. Berikutnya adalah musayyaratul ahdath, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Biasanya ketika ada pertanyaan tertentu, turun ayat tertentu. Kemudian ada kejadian tertentu, kemudian turun ayat tertentu. Inilah kemudian yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Walaupun tidak semua ayat itu harus atau mesti ada sebabnya, mesti ada pertanyaan atau mesti ada kejadian, tidak harus. Bisa saja Al-Quran turun tanpa ada sebab apapun, tanpa ada pertanyaan apapun, tanpa ada kejadian apapun. Ya. Dan Imam As-Suyuti sudah banyak menulis dalam hal ini terkait dengan sebab asbabun nuzul ini, dan imam-imam yang lain. Berikutnya terkait dengan sababun nuzul ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada at-tadarruj fit tasyri', berangsur-angsur dalam penetapan hukum. Berangsur-angsur dalam penetapan hukum. Dan ketika kita membaca atau meneliti tentang asbabun nuzul, maka kita akan mendapati karakter khusus dalam ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah dan ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah fokus pada penanaman tauhid. Sementara ayat-ayat yang turun setelah hijrah fokus pada penetapan hukum. Maka dalam segi bahasa itu beda-beda. Kalau yang diturunkan sebelum hijrah itu biasanya kandungannya itu tentang tauhid, tentang hari kiamat, tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu untuk penguatan tauhid. Dan bahasanya pun yang digunakan pendek-pendek. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Pendek-pendek. Itu surat Makkiyah. Sementara yang Madaniyah itu rata-rata panjang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini menggunakan kalimat yang panjang, kemudian menerangkan tentang hukum. Jadi kemudian para ulama mempelajari model pendidikan. Nah, ternyata
Kalau untuk orang yang baru-baru, untuk yang awam, ketika kita mengajarkan agamanya kepadanya, hendaklah pakai bahasa yang mudah, pakai bahasa yang pendek-pendek, kemudian isinya kisah-kisah yang inspirasi. Kemudian kalau sudah ketemu dengan orang yang sudah paham tentang agama, maka terima kasih jazakumullah khairan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah paham, sudah lama belajar, maka cara dakwahnya, metode dakwahnya nanti seperti ini, itu ya. Kemudian 23 tahun ya, 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kemudian setiap kali wahyu datang, dengan wahyu pertama, apa ibu-ibu wahyu pertama? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini diturunkan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah menjadi awal dari perubahan dahsyat yang terjadi di kalangan Jazirah Arab lalu berkembang hingga seluruh dunia. Maka Imam Bukhari ya memulai sahihnya itu dengan kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kenapa? Karena perubahan di dunia ini itu terjadi sejak kapan? Sejak turunnya wahyu. Nah, setelah turunnya wahyu, kemudian Nabi Muhammad itu bagaimana cara mengurutkannya? Nah, ini bisa kita lihat cerdasnya Rasulullah. Ketika malaikat Jibril datang, Muhammad ini taruh di surat ini ayat sekian sampai sekian. Muhammad pas datang berikutnya. Jadi kan ibu-ibu sekalian, Al-Quran yang turun kepada Rasulullah dulu kan tidak sesuai dengan urutan yang ada sekarang, yang rapi, yang runtut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa terus sampai An-Nas. Tapi yang turun itu Al-Alaq 1 sampai 5. Besoknya yang turun itu Al-Muzammil, nanti turunnya Al-Muddathir. Itu pun 1 sampai 7, nanti turunnya Al-Furqan misalnya 7 sampai 8, nanti berikutnya turun surat apa. Dan hebatnya Rasulullah itu begitu datang malaikat Jibril, Rasulullah, ayat ini adalah ayat sebelum Al-Furqan 7 sampai 8. Datang berikutnya ini surat Asy-Syu'ara ayat sekian-sekian. Datang ayat berikutnya nanti ini ayat Al-Muzammil sekian. Jadi kalau tidak cerdas itu mikirnya gimana cara menyusun ayat-ayat itu sehingga kemudian tersebar dan tersusun rapi seperti yang di Lauhul Mahfuz. Bagaimana cara malaikat Jibril memastikan bahwa urutan ayat, urutan surat itu persis seperti yang ada di Lauhul Mahfuz, urutannya, bacaannya, suratnya, kalimatnya, itu dengan adanya murajaah atau setoran hafalan setiap bulan Ramadan. Jadi setiap tahun Rasulullah menyetorkan semua hafalan yang beliau terima, semua ayat yang beliau terima dari malaikat Jibril tahun itu. Tahun kedua begitu, tahun ketiga, pas tahun terakhir malaikat Jibril dan Rasulullah itu murojaahnya 2 kali. Rasulullah sampai dari awal sampai akhir, kemudian lagi dari awal sampai akhir. Jadi setoran hafalan itu penting untuk memastikan bahwa hafalan kita itu sudah benar-benar teratur. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau mendidik kader-kader dari para sahabat beliau yang jumlahnya banyak itu. Ada beberapa orang yang dipilih khusus untuk mendalami Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Ada Umar bin Khattab yang beliau punya kemampuan kenegarawanan. Ada Khalid bin Walid yang memiliki kemampuan militer dan perang. Ada sahabat lain yang memiliki keistimewaan khusus. Maka mereka diberikan keistimewaan sesuai kemampuan, diberikan tugas sesuai kemampuan dan keistimewaan masing-masing. Nah, terkait khusus dengan
menghafal Al-Quran, kemudian qiraat Al-Quran, tilawah Al-Quran, Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, khudul Qur'ana min arba'in, ambillah Al-Quran ini dari 4 orang. Artinya 4 orang ini yang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah kalau mau belajar Quran, ke 4 orang ini. 4 orang ini orang yang dikader oleh Rasulullah untuk menjadi para penjaga Al-Quran. Siapa? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua Salim bin Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Mu'adz bin Jabal. Dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. 2 orang yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim Maula Abi Hudzaifah ini berasal dari kalangan Muhajirin. Sementara 2 orang dari kalangan Ansor, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada beberapa hadis lain, itu tadi riwayat Bukhari. Ada riwayat-riwayat lain menyatakan selain beliau berempat, ada juga nama Zaid bin Thabit yang juga menjadi penghafal Al-Quran pada zaman Rasulullah. Kemudian ada juga Abu Zaid ya. Kemudian ada beberapa sahabat lain, Abu Darda juga termasuk, yang jama'al Quran fi ahdi Rasulillah, yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah. Kemudian ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, setiap kali ada wahyu yang turun, maka selain para sahabat langsung menghafalnya, Rasulullah juga memiliki para penulis-penulis wahyu yang begitu Al-Quran turun, Rasulullah langsung membacanya, maka mereka langsung menuliskannya. Di antara penulis resmi wahyu yang turun itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit, serta para sahabat-sahabat yang lain. Itu penulis resmi. Artinya apa? Di luar itu ada juga yang menulis untuk dirinya sendiri. Jadi ketika wahyu turun, mereka langsung tulis untuk koleksi pribadi atau untuk milik pribadi. Misalnya Ali bin Abi Thalib, beliau juga punya mushaf sendiri. Abdullah bin Mas'ud itu punya mushaf sendiri. Kemudian sahabat yang lain itu mereka punya catatan sendiri, ya. Catatan sendiri bukan untuk dipublikasikan, memang untuk mereka nulis sendiri atau mereka koleksi sendiri. Hingga kemudian begitu berjalan, dan mereka menulis di mana? Di macam-macam, ada yang di kulit kayu, ada yang di macam-macam ya, alat-alat tulis yang masih sangat sederhana pada saat itu. Hingga kemudian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat tahun 11 Hijriah. Dan dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naiklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu terjadi peristiwa yang dahsyat, yaitu murtadnya banyak orang-orang yang sebelumnya masuk Islam. Banyak yang, baik yang murtadnya secara keseluruhan, memang betul-betul keluar dari Islam, atau sebagian mereka tidak mau menerima hukum-hukum Islam seperti hukum zakat. Dulu mereka menunaikan zakat pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar mereka nggak mau menunaikan lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersikukuh untuk meredam kemurtadan ini, dan yang paling hebat pada saat itu adalah pemurtadan atau pemberontakan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab di kota Yamamah. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini, si pembohong, Musailamah si pembohong itu, mereka ya
ngaku diri jadi nabi. Herannya banyak yang ikut-ikutan juga dengan kebohongan Musailamah. Sampai terjadilah perang yang sangat dahsyat dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu untuk meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya apa yang terjadi, Ibu-ibu sekalian? 70 orang penghafal Al-Quran syahid pada perang Yamamah. 70 orang itu bukan hal yang sedikit. Sebab untuk mengumpulkan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu butuh kecerdasan, butuh kemampuan yang betul-betul fokus gitu ya. Dengan meninggalnya 70 orang itu, maka Umar bin Khattab itu merasa khawatir. Kalau para penghafal Al-Quran ini gugur, terus bagaimana kita akan mewariskan Al-Quran ini kepada generasi selanjutnya? Ini mereka hafal dan belum ada tertulis seperti saat ini. Akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, 70 orang sudah wafat penghafal Al-Quran dan kita belum punya dokumen apapun. Maka aku mengusulkan, bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran ini menjadi satu dalam satu mushaf. Nah, kata-kata mushaf itu muncul pada zaman Abu Bakar itu. Dulu pada zaman Rasulullah belum ada kata mushaf. Mushaf itu artinya lembaran. Kenapa? Kalau kitab-kitab terdahulu itu diturunkan sekaligus, ibu-ibu. Diturunkan sekaligus sebagai kitab. Tapi kalau Al-Quran itu diturunkan satu persatu, berangsur-angsur. Nah, adanya mushaf, kalimat mushaf itu ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika ada usaha untuk mengumpulkan lembaran-lembaran itu menjadi satu. Apa tanggapan Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab? Nggak mau. Jangan. Nggak mau membukukan Al-Quran. Apa alasan Abu Bakar? Anaf'alu ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Artinya apa ini? Kalau bahasa sekarang, bid'ah. Ini ngumpulin Al-Quran jadi satu mushaf, bid'ah. Ini hal yang baru. Rasulullah nggak pernah melakukan. Masa kita melakukan? Tetapi Umar bin Khattab bilang, wallahi inna hadha khair. Demi Allah ini bagus. Diyakinkan oleh Umar bin Khattab. Diyakinkan oleh Umar bin Khattab. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, fansyaraha bihi sadri kama syarahallahu bihi sadra Umar. Akhirnya hatiku pun terbuka sebagaimana Allah telah membukakan hati Umar sebelumnya. Akhirnya Umar bin Khattab berhasil meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Nah, idenya sudah ketemu, idenya sudah diterima. Lalu siapa yang akan melaksanakan? Siapa yang akan mengumpulkan Al-Quran ini jadi satu? Cari, ketemu nama. Siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Panggillah Zaid bin Thabit. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Zaid. Kenapa Zaid? Kenapa Zaid? Kenapa bukan yang lain? Karena 3 alasan, kata Abu Bakar. Innaka syabun. Kamu itu masih muda. Oh, rupanya muda ini masih kuat, masih luang, pikirannya juga masih cerah gitu. Mu'allamun. Kamu muda, terpelajar. Muda, terpelajar. Dan yang ketiga, kunta taktubul wahya inda Rasulillah. Sudah berpengalaman menulis wahyu ketika masa Rasulullah. Artinya Zaid bin Thabit ini bukan orang baru. Beliau sudah paham tentang Al-Quran dan mendampingi Rasulullah dalam proses menulis Al-Quran itu. Akhirnya apa kata Zaid? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Anaf'alu ma lam yaf'al bihi Rasulullah.
Kenapa kita harus melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah hidup gak pernah membukukan Al-Quran. Lah, kita sekarang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, bid'ah. Akhirnya diyakinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diyakinkan oleh Umar bin Khattab, hingga akhirnya luluhlah hati Zaid bin Thabit. Lalu apa kata Zaid? Demi Allah, lebih baik saya disuruh mindahin gunung daripada disuruh mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Ada satu huruf yang salah, ada satu kata yang keliru, ditanggung dosanya sampai hari kiamat, menanggung banyak dosa-dosa orang yang datang setelahnya. Takut Zaid bin Thabit. Tapi kemudian diyakinkan oleh Abu Bakar, diyakinkan oleh Umar bin Khattab, hingga akhirnya mulailah Zaid bin Thabit bekerja mengumpulkan Al-Quran. Teknisnya bagaimana? Ada 2 syarat yang ditetapkan oleh Zaid bin Thabit. Yang pertama, ayat itu harus disaksikan oleh 2 orang bahwa mereka bersumpah mendengarnya dari Rasulullah secara langsung. Kemudian yang kedua, harus ada tertulis bacaan yang mereka baca itu. Akhirnya dikumpulkanlah semuanya sesuai dengan yang sampai kepada kita saat ini, dan tentunya sesuai yang didengarkan oleh Zaid bin Thabit dari Rasulullah. Berkumpullah semuanya dalam waktu sekian lama, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hanya ada satu masalah, yaitu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ini, semua orang 2 ayat akhir surat At-Taubah ini orang pada hafal, tapi catatannya tidak ada. Orang pada hafal semuanya, itu pada catatannya tidak ada. Akhirnya sempat cari, ketemu sama sahabat Abu Khuzaimah Al-Ansari, dan inilah ayat yang terakhir dituliskan dalam lembaran mushaf itu. Baik, sudah jadi terkumpullah satu mushaf dari awal sampai akhir, kemudian disimpan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Kita Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini sepertinya perlu ada lanjutan Ustaz ya. Pembahasannya menarik sekali, dan dari alur ceritanya dan sebagainya itu menarik untuk dibahas lagi. Itu ibu-ibu ya kayaknya menarik ya. Ya. Mungkin kita ke depan insya Allah Ustaz ya, minta waktunya untuk bisa melanjutkan materi ini sampai di tangan kita di Klaten ini bagaimana gitu kan. Ya, tadi ada titipan ini pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak ini? Bu Sumi biasanya bertanya. Nggak ada Ibu. Ya, mau bertanya itu Ibu, silakan. Tadi idenya dari Abu Bakar, idenya dari Umar ke si Abu Bakar setuju gitu ya. Terus ini akhirnya terwujud seperti itu, terus disimpan oleh Khalifah Umar gitu ya. Oleh Abu Bakar. Abu Bakar. Yang menyimpan Abu Bakar. Yang menyimpan Abu Bakar, kemudian sepeninggal Abu Bakar diberikan kepada Umar, kemudian disimpan kepada Hafsah. Tapi idenya tadi dari Kalau Umar. idenya dari Umar. Oh iya, terus yang nyimpan Abu Bakar. Yang nyimpan yang tadi nggak setuju tadi ya. Iya, Khalifah pertama. Oh iya. Abu Bakar. Bentar. Idenya dari Umar. Iya. Yang Khalifah kedua. Iya.
idenya dari umat, terus Abu Bakar nggak setuju, akhirnya setuju, terus akhirnya yang nyimpan pelaksananya namanya Zaid bin Thabit. terus yang nyimpan tadi Kemudian diserahkan kembali kepada Abu Bakar. yang tadinya nggak setuju. Ya. Terus setelah Abu Bakar disimpan ke Hafsah, istri Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah, alhamdulillah. Ini aja Ustaz, closing statement aja Ustaz di pertemuan pertama ini, kira-kira apa dan bagaimana dan seperti apa gitu Ustaz. Baik. Closing, ya. Pemahaman kita tentang sejarah Al-Quran ini semakin menguatkan hati kita bahwa kitab ini bukan kitab sembarangan, bukan kitab yang biasa, tapi ini kitab yang mulia yang tersambung langsung ke Lauhul Mahfuz. Sangat mulia, sangat agung, maka penting bagi kita untuk kita hafal, untuk kita baca, untuk kita amalkan. Dan sejarahnya sesungguhnya sangat panjang hingga akhirnya mushaf Al-Quran ini sampai ke tangan kita dan melalui banyak generasi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Dan salah satu cara penjagaan Allah kepada Al-Quran ini adalah dengan memilih para hamba-hambanya siapa yang akan menghafalnya. Nah, kita ingin menjadi bagian dari para penjaga Al-Quran itu. Dengan apa? Dengan cara kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, atau paling tidak kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi bagian dari mereka yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi penjaga kitabnya yang mulia. Demikian Bu ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini luar biasanya ya Al-Quran, dan luar biasanya juga pemateri kita ya. Beliau adalah pewaris beberapa sanad Quran ya, yang sekarang menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa lagi di sini Ustaz untuk berbagi ilmu, dan tentunya dengan kondisi yang lebih fit ini kan, karena siang mungkin karena kurang memadai tempatnya Ustaz. Begitu Bapak Ibu sekalian, jazakallahu khairan sudah hadir dan sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini